Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya makmum yang mendahului gerakan imam? Apakah sholatnya sah? Ini sudah sering kita dengar nih. Apakah makmum mendahului gerakan imam ya? Apakah sholatnya sah? Nah, jemaah sekalian, sebelum saya menjelaskan sah tidaknya gini. Mendahului imam itu ada 3 maksud, ada 3 kriteria. Mendahului imam itu ada 3 kriteria. Yang pertama dari sisi posisi. Jadi imam kan di depan nih. Yang pertama kalau makmumnya di depan, itu bagaimana? Ya itu termasuk mendahului imam. Jadi yang pertama itu apa? Posisi. Yang kedua mendahului dalam takbiratul ihram. Yang kedua. Yang ketiga selain itu. Nah, kalau dari posisi, maka makmum nggak boleh mendahului imam. Artinya makmumnya lebih ke depan gitu. Ini bingung mana yang imam, mana yang makmum nih gitu kan. Nah, kalau misalnya si A jadi imam, maka si makmum minimal dia sejajar. Paling itu sejajar ya kalau dia sholat berdua, misalnya sholat jamaah. Jadi Bapak kalau sholat berjamaah berdua, itu imamnya dengan makmumnya hampir sejajar. Hanya beda mungkin satu tumit ya. Jadi pokoknya pas dia lagi sujud atau lagi duduk antara 2 sujud, tumitnya itu tidak terlalu ke depan gitu dari imam. Nanti kalau misalnya setelah dia masbuk ada yang datang lagi ingin ikut imam makmum, nanti yang ditepuk siapa? Kalau Bapak ingin misalnya begini Bapak-bapak ya, lagi sholat, ada orang sholat sendirian, Bapak ingin makmum, apa yang dilakukan? Memberi kodenya. Ya menepuk. Ya pelan aja, jangan gitu, pelan aja. Itu tanda bahwa kita ingin menjadi makmum dia. Terus kalau dia sendirian, maka si makmum jangan di belakangnya, tapi di samping kanannya. Ya agak mundur dikit lah, sedikit, samping kanannya. Dan itu Nabi mengajarkan kita bahwa ketika Anas bin Malik ingin berjamaah dengan beliau malah menarik agar sejajar dengan beliau, agak sedikit ke belakang lah gitu. Nanti kalau misalnya datang lagi orang ketiga ingin makmum, yang ditepuk siapa? Jangan imamnya lagi, cukup makmumnya. Yang ditepuk makmumnya, agar makmumnya mundur. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya makmum itu berada di depannya imam dengan sengaja gitu, maka sholatnya tidak sah. Itu mendahului yang pertama, mendahului imam. Yang kedua, mendahului dalam takbiratul ihram. Jadi imam belum takbir, Allah kan sholat itu diawali dengan takbir. Ciri masuknya orang sudah sholat adalah ketika dia takbir. Allah belum Allahu Akbar, imamnya di belakang Allahu Akbar. Baru imamnya Allahu Akbar, berarti dia sudah niatnya untuk makmum ya, berjamaah. Maka sholatnya tidak sah, harus diulang karena dia sholat dengan imam yang belum mulai sholat. Itu ininya kaidah fikihnya ya. Itu mendahului yang kedua. Jadi takbiratul ihram itu penting ya, makanya jangan harus lihat dulu imamnya sudah takbir belum. Kemudian yang ketiga selain dari itu yaitu gerakannya. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Nah, mayoritas ulama berpendapat kalau itu disengaja maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia tidak sengaja keduluan gitu, ya, maka dia boleh ditoleransi 2 rukun. Kalau dia tidak sengaja ya. Jadi misalnya imam ruku 1, dia duluin. Imam belum i'tidal, dia i'tidal, itu 2 rukun. Kalau dia pas imam sujud kemudian dia sujud duluan, udah rukun kan? Maka tidak sah sholatnya. Dia harus ngulang ya. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyelisihinya atau mendahuluinya lah kurang lebih. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir maka takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu ruku maka rukulah. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud maka sujudlah. Begitu. Jadi imam itu harus diikutin ya. Nah,
kita sebagai imam, nanti kalau bapak jadi imam, itu juga harus berusaha semaksimal mungkin jangan melakukan hal-hal yang membuat makmum itu malah justru mendahului kita. Jadi ada makmum, imam kadang-kadang baik bacaan atau gerakannya terlalu lambat sehingga makmum itu yang di belakang yang tidak melihat itu mendahului gerakannya. Makanya kalau imam itu yang bagus dia mengucapkan, kan tiap rukun Allahu Akbar gitu kan. Nah, mengucap Allahu Akbarnya itu harusnya didahului dengan gerakannya dulu. Jadi dia ruku dulu baru Allahu Akbar gitu. Bahkan sholat yang baik itu adalah makmum tidak bergerak sebelum imam selesai mengucapkan takbir. Cuman di masalah kita di mana-mana ini nggak terbiasa, hanya di kalangan pondok lah. Jadi kalau misalnya sujud nih, Allahu Akbar. Jadi Nabi itu, ya sahabat-sahabat itu, mereka sujud kalau Nabi itu sudah sempurna sujudnya. Bukan karena Allahu Akbarnya, kan kita enggak. Baru imam baru Allah aja, kita sudah ngikut tuh. Kadang-kadang imam itu Allahu Akbar, baru ruku. Allahu Akbar duluan, baru dia ruku. Padahal makmumnya udah ruku tuh. Sami Allahu liman hamidah, baru tidak imamnya. Ya, nah jadi gerakan dengan ucapan imam itu biar makmum tidak mendahului, maka harus duluan gerakannya ketimbang dari ucapannya, sehingga makmum itu tidak batal. Jadi banyak juga kasusnya sholat makmum tidak sah karena imamnya. Dulu kayaknya ada tuh di musola nih Pak siapa ya, kalau sholat begitu, jadi Allahu Akbar misalnya dari 2 sujud ya, duduk antara 2 sujud, dia belum sujud Allahu Akbar, makmumnya udah sujud semua, dia belum. Apalagi bangun dari sujudnya mau rakaat kedua, Allahu Akbar, dianya masih gerak gitu. Makmumnya udah berdiri semua tuh. Nah, itu berarti kan makmumnya dahuluin imam tuh ya. Nah, ini membuat makmum tidak sah. Jadi sekali lagi, makmum tuh harus sabar, ya, harus sabar. Makanya membiasakan bergerak setelah imam komplit membaca takbirnya. Allahu Akbar, baru kita gerak. Sami Allahu liman hamidah, baru kita gerak. Nah, kalau yang di belakang mungkin yang tidak bisa melihat imam mungkin bisa mempraktekkan itu. Tapi yang di depan imam nih, kadang-kadang lihat imamnya udah sujud, dia sujud duluan. Jadi makmum biasanya melakukan itu ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kalau makmum mendahului imam? Ya tidak sah kalau dia sengaja. Kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja diberi kesempatan 2 rukun ya. Nah, sebisa mungkin jangan mendahului imam. Karena ada ancaman Nabi apa sih udah di situ apakah kalian tidak khawatir, tidak takut jika nanti di akhirat kalian dibangkitkan dengan kepala keledai. Jadi makmum yang mendahului gerakan imam itu nanti di akhirat dibangkitkan dalam mukanya keledai ya, walaupun ini mungkin bisa beneran, bisa kiasan, dan ini hadisnya sahih lagi ya, muttafaqun alaih. Apakah kalian tidak takut makmum yang melakukan gerakan mendahului imam dan nanti kalian di akhirat dibangkitkan dengan kepala keledai ya.